Kabupaten Badung beserta jajarannya. Sebelumnya kami haturkan panganjali umat Om Swastiastu. Sebelumnya kami informasikan yang sedianya akan menghadiri mengikuti fasilitasi rancangan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung ini adalah Ibu Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitasi Evaluasi Kabupaten Kota. Dalam waktu yang bersamaan beliau menghadiri undangan. Kami ditugaskan untuk mengikuti fasilitasi pada pagi hari ini. Mohon izin, pencermatan kami dari BPKAD terhadap bab 3. Pada bab 3, bahwa pencermatan kami pada tabel 3.10 terhadap struktur pendapatan belanja dan pembiayaan daerah, kami lihat di sini rekan-rekan dari Kabupaten Badung sudah sangat berhati-hati di dalam menetapkan target pendapatan daerahnya. Kemudian kami melihat dari realisasi pendapatan. Kami melihat di sini realisasi pendapatan terutama untuk komponen pajak daerah. Komponen pajak daerah di sini dipasang 1,6 M sekian. Kemudian di tahun 2021 dia mengalami peningkatan dan ditargetkan di tahun 2022 mengalami penurunan. Terhadap hal tersebut, pemerintah Kabupaten Badung sudah lebih cermat dan realistis di dalam merencanakan target pendapatannya di tahun 2022. Hal ini mungkin juga karena dampak dari COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap potensi pajak dari rekan-rekan Kabupaten Badung. Terhadap hal tersebut dengan proyeksi di tahun 2022 yang telah direncanakan yang dalam kondisi induk di 2022, terhadap hal tersebut akan kami evaluasi kembali dalam perubahan tahun anggaran 2022. Diharapkan juga mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Badung bisa lebih meningkatkan dari segi potensi pajak daerahnya. Kemudian pencermatan kami lagi masih di tabel 3.10 terhadap dana perimbangan. Terhadap dana perimbangan untuk dana transfer. Untuk dana transfer di sini kami cermati untuk dana DAK. Untuk dana DAK, saran kami untuk pendapatan DAK tidak dicantumkan di dalam RKPD. Karena DAK ini dari sisi belanja dia membawa ke dalam kegiatan subkegiatan tersendiri. Karena dia bersifat in out. Hal ini juga pernah disampaikan pada saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Mungkin terhadap hal tersebut kami hanya menyarankan saja kepada Pemkab Badung. Kemudian terhadap masih di tabel 3.10 pencermatan kami terhadap komponen belanja daerah ini. Di sini kami cermati masih kosong datanya. Masih kosong dan belum terisi. Mungkin terhadap hal tersebut bisa dilengkapi terhadap komponen-komponen belanjanya. Kemudian kami mengingatkan juga terhadap sumber dana, terhadap penetapan sumber dana agar sudah dipetakan juga di dalam penyusunan RKPD di tahun 2022 ini. Khususnya terhadap belanja-belanja mandatori yang bersifat wajib. Di samping juga dengan memperhatikan belanja-belanja penunjang lainnya. Kemudian pencermatan kami juga terhadap SPM, standar pelayanan minimal di sini dalam perencanaan program kegiatan di dalam RKPD tahun 2022 juga agar lebih bisa dipetakan di dalam program kegiatan terhadap capaian indikatornya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Kabid, masukan, saran
atas pencermatan kami terhadap RKPD Kabupaten Badung. Apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan waktu kami kembalikan lagi kepada pimpinan rapat. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Rahna, itu pencermatan dari sisi manajemen dan tata kelola keuangan daerahnya. Memang beberapa yang dapat pencermatan terkait dengan siapa yang mestinya memang tidak kita masukkan dalam dokumen itu, dan juga pengisian yang belajar masih ada yang belum terisi. Nah, sebentar mungkin dari kesempatan berikut nanti kita akan berikan kepada Pak Kepala Bapeda Kabupaten Badung untuk memberikan penjelasan. Kemudian lanjut, kami minta info atau masukan dari Dinas Pendapatan, karena upaya-upaya apa yang kita dilakukan untuk Badung bisa mengangkat pendapatan pada kondisi seperti ini. Kami persilakan dari Kepala dari Bapeda. Terima kasih Pak Kabid Pimpinan Rapat. Om Swastiastu. Sebelumnya saya permaklumkan acara niki rencananya diikuti oleh Ibu Kabid Perencanaan dan Regulasi. Lalu pada saat jam yang bersamaan beliau ada acara rapat sehingga menugaskan kami untuk mengikuti acara fasilitasi. Yang saya hormati Bapak Kabid Perencanaan serta jajaran Bapeda, tim fasilitasi dari Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung beserta jajaran. Terkait dengan pencermatan kami di bidang pendapatan khususnya untuk proyeksi di tahun 2022 dari segi PAD yang lihat sudah dilakukan sangat hati-hati, di mana terlihat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, proyeksi yang di tahun 2022 ini dianggarkan mengalami penurunan sebesar 3% atau 187 miliar. Memang hal ini tak terlepas dari kondisi perekonomian Bali dan Badung khususnya yang masih belum begitu stabil dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang memberikan pengaruh terhadap kontraksinya. Namun demikian dari segi kemandirian fiskal masih cukup terjaga, yaitu sebesar 66% lebih yang akan diproyeksikan di tahun 2022. Terhadap kondisi tersebut, dalam merealisasikan target sangat penting dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui optimalisasi pendapatan dengan melakukan penataan regulasi terkait dengan potensi baru maupun terhadap tarif pajak dan distribusi yang dibebankan. Atau ditambah lagi dengan kondisi saat ini untuk mengurangi kontak langsung dengan wajib pajak atau wajib distribusi, pentingnya dilakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi pembayaran pajak dan distribusi daerah. Hal-hal tersebut sangat penting dilakukan. Saya kira demikian Pak Pimpinan Rapat, masukan dari Bapeda Provinsi Bali. Waktu yang kembalikan. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Darmo atas beberapa saran-saran dan masukan-masukannya untuk bisa menambah pendapatan daerah. Dari Inspektorat, dari sisi pengawasan, silakan Pak Sudana Yasa, dulu Pak Sudana. Om Swastiastu, Rahayu yang semeng, dumugi Rahayu sareng sami. Nggih, suksema Bapak Pimpinan Rapat atas waktunya yang kami hormati, Pimpinan Rapat Bapak Kabid PPE, Bapak Dalitbang Provinsi Bali, beserta tim yang ada di Provinsi Bali. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung beserta jajaran. Ya, semoga sehat sareng sami. Terkait dengan pengawasan, kami di Inspektorat Provinsi Bali meyakini tentunya sudah dilakukan review oleh Inspektorat Kabupaten Badung terhadap rancangan RKPD ini,
Dan harapan kami agar hasil review yang dilakukan oleh Hapid Kabupaten Badung ditindaklanjuti dan juga dijadikan bahan untuk penyempurnaan. Yang kedua, terkait dengan program dan kegiatan, harapan kami agar tetap dilanjutkan dan juga diprioritaskan program-program penanggulangan COVID dan tentunya fokus kepada kesehatan, dampak ekonomi, serta program mendesak lainnya. Mungkin cuma itu yang bisa kami berikan masukan pada kesempatan ini, dan waktu kami kembalikan. Terima kasih, Om Santi, Om. Terima kasih Pak Sudano Yaso. Ini berkaitan dengan pengawasan. Memang secara dokumen ini juga sudah dilakukan review oleh aktifnya. Nah, kemudian dari PBJ ada hadir ya? Oke, coba dari PBJ mungkin ada beberapa saran masukan. Kami persilakan. Bapak dari PBJ masih belum kedengaran, masih unmute Pak? Om Swastiastu, ampun lupa namanya. Semua pimpinan rapat niki, kami dari Biro PBJ tentunya mengapresiasi rancangan RKPD dari Kabupaten Badung, di mana tadi sudah banyak teman-teman memberikan masukan. Namun kami dari sisi pengadaan barang jasanya, tentunya nanti akan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam pengadaan barang jasa. Karena kami intinya sekarang dalam pengadaan proses barang jasa itu adalah semua mengandalkan sistem elektronik, Pak. Jadi semua dengan sistem. Jadi nantinya dalam proses pengadaan barang jasanya ini diharapkan memperhatikan hal-hal dimaksud. Barangkali ini kemudian Pak untuk sekedar masukan dari kami, semua pimpinan rapat nih. Om, Santi Om. Iya, terima kasih Pak. Memang dari sisi pengadaan barang jasa sekarang ini sudah mengarah kepada menggunakan sistem. Kita tidak seperti dulu-dulu lagi yang sifatnya manual, sehingga ada kecenderungan, ada beberapa hal yang tidak kita inginkan. Nah, kami beri kesempatan dari Biro Organisasi dari segi tata kelola pemerintahan, termasuk juga dari rumusan-rumusan beberapa indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, bagaimana korelasinya dengan visi misi kepala daerah. Terus Pak Kabak. Om Swastiastu. Kedengaran sami ya. Semua Datu Haji. Yang terhormat Pak Kepala Bapeda Badung beserta jajarannya dan juga rekan-rekan tim di Provinsi Bali. Kami dari Biro Organisasi ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk RKPD Kabupaten Badung. Kalau kita lihat daripada tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2022, percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui revitalisasi sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ini sudah tepat dengan situasi yang terpuruk seperti ini, bagaimana kita membuat suatu kondisi pemulihan ekonomi masyarakat, meningkatkan sektor-sektor unggulan, ini untuk penguatan ekonomi kerakyatan. Bahkan dalam penganggaran yang dirancang di sini sampai pada 2,9 T. Kalau kita lihat daripada program dan kegiatan, ada 39 bidang urusan, 191 program, 473 kegiatan, dan 1.282 subkegiatan. Ini cukup besar. Besar sekali dari segi subkegiatan sini.
Dan juga untuk hal ini kita coba semoga apa yang direncanakan ini bisa sesuai terutama dalam hal penganggaran. Sebab kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini sangat besar dan bisa fokus kepada tema yang telah dibuat oleh Kabupaten Badung ini. Demikian juga dari keterkaitan prioritas pembangunan Badung dengan provinsi sudah ada suatu keterkaitan dari masing-masing program prioritas pembangunan tersebut. Namun ada satu yang mengganjal kami terkait dengan prioritas pembangunan yang penganggaran ini ada 5 ya. Namun dari kelima itu belum kami melihat dari kesehatan. Sebab tahun ini memang kebanyakan anggaran kita memang dipakai untuk prioritas kesehatan, di samping juga yang lain-lain. Nah, tahun 2022 prediksi kita juga masih dalam di samping juga pemulihan ekonomi juga memperhatikan hal kesehatan. Nah, dari 5 yang dibuat prioritas itu belum kami lihat penganggarannya di kesehatan. Itu mempercepat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas sampai 45 miliar. Meningkatkan SDM berkualitas sampai 500 miliar. Revolusi mental dan pembangunan budaya 200 sekian miliar. Pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim ada 50 miliar. Dan memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik ada 191. Namun di sini yang mungkin kami belum lihat ada di tempat lain di penganggaran tersebut. Demikian juga kalau kita lihat dari Sakip dalam penilaian dari Kemenpan RB telah mendapat nilai BB. Ini Badung sangat bagus sekali. Dan juga kalau kita lihat dari indeks reformasi birokrasi bahkan sama dengan nilainya lebih daripada Pemprov mendapat nilai BB. Ini artinya tata kelola pemerintahan ini sudah sesuai. Bahkan prioritas pembangunan pengampu daripada perangkat daerah yang mengeksekusi daripada program, kegiatan, subkegiatan itu kalau melihat dari nilai BB itu sudah bagus, sudah sesuai. Nah, tinggal sekarang itu memang dipertahankan dan juga dengan masa pandemi ini kiranya bisa lebih fokus memberikan suatu perhatian kepada sesuai dengan tema yang dibuat oleh Kabupaten Badung, pemulihan ekonomi itu memang menjadi suatu prioritas. Namun jangan lupa juga masalah kesehatan yang di sini belum kami lihat dari segi penganggarannya. Dan kita cukup berbangga apa yang kami sampaikan tadi, kami hanya melihat indeks reformasi birokrasi itu sudah menggambarkan keseluruhan daripada tata kelola pemerintahan. Kalau lihat daripada Sakip ini sudah jelas memang BB untuk mendapat selanjutnya memang sangat berat. Namun ini sudah sangat bagus sehingga meskipun sudah sesuai siapa yang mengeksekusi untuk mewujudkan tema yang akan dibuat tahun 2022 ini, otomatis kan peran perangkat daerah sangat penting sekali untuk mengeksekusi itu. Nah, apalagi kegiatan itu sampai 1.282 itu sangat besar sekali. Nah, kiranya ini perlu menjadi kejelasan fokus kegiatan di mana dan juga semogalah anggaran yang dicantumkan di sini bisa sesuai dengan perencanaan sehingga dalam kegiatan 2022 tidak terjadi suatu refocusing lagi atau istilahnya penyesuaian karena tidak sesuai dengan pendapatan yang ada. Intinya kami dari Biro Organisasi hanya mengingatkan siapa pengampu daripada kegiatan tersebut sehingga bisa mewujudkan visi misi Bapak Bupati dan juga tema kegiatan tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu yang dapat kita sampaikan ke Pak Gus Haji dan Kepala Bapeda Badung, rekan-rekan semua dari Biro Organisasi. Kiranya sekian dapat kita sampaikan. Sebagai akhir kata kami ucapkan Parama Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Terima kasih Pak Sabar, Pak Arnawo. Dari sisi
tata kelola pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga indeks reformasi birokrasi dan sakit nanti akan dapat dipertahankan atau bahkan nilainya akan lebih meningkat ke A. Dari Bapeda nanti Gesaji dari Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia. Terus, Ji. Matur semua. Om Swastiastu, semeton sareng sami, tawi nesane reng Badung dan reng provinsi niki. Karena tiang mantan di Badung ada tanggung jawab moral sedikit niki Pak Kepala Pak Dewira. Tanggung jawab moral, kenapa yang katakan tanggung jawab moral? Karena melihat kondisi ini seperti ini ya wajib kami di provinsi memberikan arah-arah atau pakem-pakem dan uber-uber Pak. Nah, mungkin yang perlu dicermati, kami juga pernah mengalami dan mungkin kondisi ini akan sama-sama kita alami. Kunapi solusinya ketika anggaran terbatas, cuma SPM harus terlaksanai dan terbiayai, itu yang PR besarnya nih. Mungkin kita bisa mengupas, bukan yang ngajen BBM lagi nih Pak Dewira dan teman-teman sekalian dari inspektorat, dari BPKAD dan yang bergabung lah di link niki. Niki yang memang perlu dicermati bersama adalah nih kedek timbal tiang niki dia mekumis karena nggo masker nih Pak, besu kumis sami. Niki Pak, terkait pendapatan target teman-teman di Badung niki kan nilai 2,9 triliun. Yang tadi lihat materi paparan Pak Kepala, kita lihat itu target pendapatan 2,9 triliun. Kemudian kalau pengelola penganggaran berdasarkan SIPD kan wonten ke belanja operasional. Bicara belanja operasional, kalau yang lihat tadi materi paparannya itu terlihat 2,4 sekian, hampir 2,5 triliun. Bagaimana solusi kita selaku aparatur perencana merujuk ke Permendagri 86 Pasal 174 ayat 2 untuk mengefektifkan penyusunan perencanaan bagi perangkat daerah, Bapeda menetapkan indikator kinerja, lanjut nomenklatur program dan kegiatan. Kalau sudah termuat di SIPD itu kita pedomani. Nah, posisi yang tiang lihat sekarang niki teman-teman di Badung belanja operasionalnya 2,5 triliun. Nah, kalau diturunkan ke bawah, operasional ini kan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bansos, dan belanja modal. Indah yang itu dicermati ulang lagi ketika memposisikan terkait dengan misalnya contoh belanja pegawai. Bicara belanja pegawai, itu sudah terakomodir menjadi kinerja kenapa pegawai itu ada. Jadi titiang, Kabid PPM dengan gaji dan tunjangan sudah harus bisa menjawab kinerja itu. Jadi tidak ada lagi bahasa harus siapkan kertas untuk Pak Kabid, tidak bisa, dengan Zoom meeting kan sudah terjawab semua. Jadi kinerjanya bisa. Otomatis biaya untuk tambahan atau polesan-polesan itu bisa kita efisiensikan. Jadi pada saat kami melakukan evaluasi kinerja dan anggaran untuk lingkup Provinsi Bali, itu yang kita perjanjikan Dumun. Banyak perangkat daerah akhirnya dengan sadar sendiri melakukan pemotongan anggaran ketimbang TPP-nya dipengaruhi. Berbagi sharing ini Pak Dewira. Gimana caranya trik provinsi pada saat itu? Kebetulan tiang yang paling agak ekstrim mungkin karena yang mengampu 22 urusan, karena OPT ada di sini, kesehatan, pendidikan, kita tawarkan begitu. Bagaimana solusinya? Yang penting tunjangan Anda terbayar, otomatis janganlah membuat sebuah kegiatan, subkegiatan dan segala macamnya yang komplementer. Padahal yang ujung-ujungnya akhirnya keluarannya adalah SPJ. Rubah pola itu, mindset kita bersama, seperti itu seharusnya. Nanti akan kelihatan yang mana kinerja pegawai dan kompetensinya akan terjawab dengan sempurna. Ini kita berbagi Pak D, supaya nanti kasihan juga nih belanja operasional 2,5 triliun Pak. Dan ternyata targetnya pendapatan hanya 2,9. Gila becek kondisi pada saat itu. Nanti kalau nonton
Nah, punapi solusinya. Nah, lanjut nanti terkait dengan tenaga non PNS, nah ini ke PR bersama sebenarnya nih, kita arahkan sebagai belanja untuk mendukung kegiatan dan menambah kinerja. Jangan lagi benten tenaga non PNS, benten PNS, benten jabat di sana, kita membuat lagi kegiatan, subkegiatan. Otomatis nanti terbaca dari aspek kinerjanya. Kok banyak sekali kegiatan yang komplementer atau subkegiatan, padahal ranahnya kalau kita merujuk ke Permendagri 90, program mencerminkan urusan yang diampu. Kegiatan mencerminkan kewenangan yang akan diambil. Subkegiatan mencerminkan SOTK atau tupoksi. Dari bicara itu, kalau kita melihat belanja pegawai otomatis kan sebagai pendukung kebanyakan di sana. Nah, mohon nanti berubah mindset-nya, mari kita bersama, dan ini kita ketok tularkan, tidak lagi kepada teman-teman perangkat daerah, dan yang sering diskusi dengan teman-teman DPRD sebalik, kita ketok tularkan seperti itu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kinerja selaku aparatur birokrasi, supaya nanti kita tidak memposisikan diri membebani penganggaran, karena sebagai hak-hak kita termasuk di sana. Di Provinsi Bali merubah mindset nih Pak. Karena sudah mendapat TPP, akhirnya beberapa kegiatan otomatis tidak harus didanai. Sebagai contoh misalnya, kami di Provinsi Bali melakukan penggabungan urusan. Sebagai contoh, teman-teman di perpustakaan dan arsip kita gabung. Untuk perpustakaan rukun urusan pendidikan otomatis, kenapa ada perpustakaan? Otomatis kinerja untuk pendidikannya akan tercover di sana. Kemudian arsip, sesuai karakteristik Provinsi Bali, arsip-arsip yang aspek kebudayaan, lontar, genang, kita. Otomatis itu di sana akan bisa merefocusing anggaran. Supaya nanti kita tidak membuat sebuah dokumen RKPD di breakdown dan dalam KUA PPHS menjadi APBD, di sana ada perdebatan. Nah, Nika perlu pencermatan kita, kru Bapedase Bali, baik provinsi dan kabupaten kota, supaya satu bahasa dan satu frekuensi untuk mengamankan bagaimana sebuah kinerja perangkat daerah yang akan bermuara di pemerintah daerah bisa kita sandingkan dengan sempurna. Nah, kita berbagi trik terkait bagaimana langkah Provinsi Bali ketika mengkondisikan itu. Kalau kondisi sekarang mungkin udah melebar juga defisitnya karena terlambat kita mengkat otomatis ya jadi gitu loh. Tidak lagi orientasinya hanya sebatas SBJ Pak. Kita merubah mindset mikro supaya bagaimana dan yang di sini kinerja apa yang akan saya pertanggungjawabkan. Dan banyak Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman di Badung, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang atau sub kegiatan yang bisa kita konvergensikan. Jadi bisa nanti diintegrasikan. Misalnya sub kegiatan di Dinas Kesehatan itu akan beririsan dengan teman-teman di Dinas Sosial nyambung nih sedikit-sedikit Pak. Yang katakan demikian karena yang penanggung jawab stunting kita ketemu Pak pola konvergensi ini Pak. Stunting itu tidak hanya berdiri sendiri dia gitu loh. Supaya nanti teman-teman di Bapeda agak ragu-ragu melakukan pemangkasan atau refocusing anggarannya. Mari kita cermati kinerja apa yang akan diperbuat. Dari sub kegiatan sampai programnya. Nah, Permendagri 90 ini sebenarnya memberikan pemahaman PR bagi perangkat daerah. Baik di Provinsi Bali dan di 9 kota. Itu yang harus kita ketularkan bersama yang akan mungkin merubah mindset dari teman-teman perangkat daerah, Pak. Mari kita Bapeda Dungun berpikir ke arah ke sana, nanti akan terjawab semuanya. Meskipun kondisi anggaran seperti sekarang, baik Provinsi Bali dan kabupaten kota, apalagi kontraksi minus 16, kalau Provinsi Bali minus 9, itu PR-nya juga buat kita. Dan kita sudah dorong bahwa pemerintah pusat sebaiknya merevisi Undang-Undang 32 itu terkait perimbangan keuangan negara nih, karena kita kan tidak menghasilkan apa-apa dari pembagian itu. Itu kita dorong bersama supaya ada formulasi yang berimbang di 34 provinsi dan 515 kabupaten kota. Ya mungkin nih Pak Gus Haji, Pak Kabid Perencanaan yang bisa kita sharing, bukan kita menyalahi, tidak memberikan masukan supaya lebih sempurna sebuah dokumen di kabupaten kota. Lagi Badung kan memang uji seksi kemarin Pak, target PAD tinggi ya. Supaya tidak seperti itu, mari kita sama-sama karena Provinsi Bali memberikan berkontribusi lah, memberikan masukan saran untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah di kabupaten kota. Oke, mungkin dari Tiang Pak Kabid Perencanaan, waktu yang kembalikan.
Terus semua ini Wes beberapa clue mungkin cara-cara untuk kita bagaimana mengatur dana kita yang tipis atau kecil agar kinerja juga dapat kita capai. Mungkin pola-pola Pak Buswes sudah memberikan masukan-masukan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, Diki lanjut, ada Kasubit kita yang menangani perekonomian mungkin bisa memberikan masukan. Ibu Dayu Mira, dulu Ibu Dayu. Ini Dayu. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Wadi dari KPD. Nah, saya hormati Bapak Ibu tim fasilitasi. Wajahnya tidak kelihatan. Wajah yang ngomong tidak kelihatan. Maaf Pak, ini situasinya seperti ini. Mungkin yang penting pendapatnya saja mungkin bisa didengar. Yang saya hormati tim fasilitasi KPD Kabupaten untuk hari ini Kabupaten Badung. Kemudian yang saya hormati para Bapeda Kabupaten Badung beserta jajaran. Mungkin saya selaku Kasubit Keuangan Investasi mohon izin untuk menyampaikan beberapa terkait teknis yang dapat kami cermati dari RKPD Kabupaten Badung yang telah disusun. Yang pertama, pada tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD triwulan 1 dapat kami cermati di sana pada kolom target RPJMD Kabupaten Badung pada tahun 2018 sampai 2021 itu belum tertuang data. Mungkin itu nanti dapat dilengkapi kembali. Kemudian untuk tabel 3.1 yaitu pada data Gini rasio mohon dilengkapi dengan data BPS yang sudah tersedia, sehingga untuk memudahkan dalam mengetahui hasil-hasil pembangunan yang terkait dengan Gini rasio. Di sana tertuang mungkin memang Gini rasio dinyatakan tidak terhitung oleh BPS pada tahun 2019 dan 2020, tapi tadi kami sempat juga membuka web dari BPS, itu datanya tersedia. Mungkin nanti bisa dilengkapi kembali. Kemudian terdapat paragraf yang berulang atau double pada halaman 179 itu terkait teknis saja mungkin terjadi kesalahan dalam pengetikan atau pengkopian data. Dan pada halaman 180 terdapat uraian yang menyatakan hasil analisis kondisi ekonomi daerah akan dituangkan dalam tabel realisasi dan proyeksi atau target pendapatan. Namun pada tabel halaman 181 hanya tersaji data realisasi pendapatan saja tanpa adanya data proyeksi. Mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu dari BPKAD yaitu pada tabel 310 struktur pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021 sampai dengan 2022 mohon dilengkapi dengan data detail belanja operasi, belanja transfer dan lain-lain yang masih terlihat belum tersaji. Mungkin itu saja secara teknis yang dapat saya amati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan kepada Bapak pimpinan. Terima kasih Bu Dayu untuk semua Diki. Karena Bu Dayu sudah banyak mungkin membaca dari dokumen-dokumen yang dari Badung, sehingga beliau dapat mencermati baik capaian maupun target-target yang dituangkan dalam dokumen. Mungkin itu yang secara jauh juga mungkin dilakukan penambahan aktivitas koreksi-koreksi. Yang terakhir yang mohon Pak Made Sudiarto, nanti mantan ring Kabit Perencanaan, dan beliau sekarang beralih status ke fungsional. Beliau sudah statusnya fungsional media, jika mungkin banyak memberikan saran dan masukan sehingga
dokumen RKPD tahun 2022 Kabupaten Badung akan mendekati sempurna. Mohon Pak Made terus. Oke, Raja Semang, Lantu siang, siang aturan, tapi ngajeng, uraya di siang aturan khas Tenggarang bagi-bagi, Om Swastiastu, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung, kami budaya di siang, Tahwangul, kami Presiden Wilayah Trike, Dekan dalam semua siang, Bapak-Bapak, Ibu, Sakiti Provinsi, kami Presiden, Ledang, nyarengin acara Suniki, siang, kalau ngangani di nyarengin ring parikrama rapat kami mangkir, jadi yang fokus langsung mantan pada masukan yang ingin yang sampaikan. Izin Pak Kepala Bapeda, yang pikir sudah banyak masukan dari teman-teman tim tadi. Namun demikian, izinkan juga saya memberikan beberapa penegasan saja sebetulnya ini terhadap dokumen yang Bapak susun. Yang pertama, RKPD ini Kabupaten Badung sudah mencermati Permendagri 17 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan RKPD 2022. Di ayat 2 itu ditegaskan bahwa program yang disusun di dalam RKPD ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RPG itu yang sedang berproses, itu sudah diperhatikan. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, izinkan juga kami menyampaikan apresiasi pada Badung bahwa di tengah-tengah situasi keprihatinan pada saat ini, Kabupaten Badung menetapkan target makro yang cukup optimis. Tentu target-target makro ini sudah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang misalkan pertumbuhan ekonomi masih dirancang positif 3 di antara 2 sampai 3, kemiskinan antara 1,9. Hanya saja barangkali yang perlu dipertimbangkan kembali angka pengangguran ini yang masih cukup tinggi. Di mana kira-kira kias-kias ini untuk menekan angka pengangguran di tengah-tengah situasi seperti ini yang kami temui. Kemudian izinkan kami juga menyampaikan sekedar masukan Pak Kaban bahwa kami juga menyampaikan prihatin Pak. Kalau kita baca proyeksi pendapatan ini sangat menurun dibandingkan dengan 2021 ini dengan sangat cermat rupanya menghitung, bahkan di tengah-tengah pendapatan yang sangat minimal ini sampai menuangkan belanja pun rupanya sulit karena biasa mengelola anggaran tinggi kemudian dengan keterbatasan anggaran sampai mengatur belanja pun begitu sulit. Tetapi di atas kiat-kiat dari Pak Kabid BPN rupanya bisa dijadikan pertimbangan. Kami membaca di tabel 212 Pak Kaban bahwa di tengah-tengah Badung ini mengandalkan sektor jasa, penuh dengan ketergantungan pada sektor jasa, kami membaca bahwa sektor basis di tahun 2020 ini justru kontribusinya meningkat. Gitu. Yang awalnya di 2019 di angka 5,8, kemudian di tahun 2020 ini justru meningkat menjadi 7,45 itu kontribusi sektor basis, sektor pertanian, perikanan, dan karena memang kalau kita lihat kontribusi sektor basis ini menempati masih 5 besar di bawah sektor jasa. Maksud kami gimana? Bahwa tidak ada salahnya Kabupaten Badung mulai memikirkan bagaimana menjadikan sektor basis ini semacam sektor lain, sektor lain di tengah-tengah historia pariwisata dulu yang sekarang mengalami keterpurukan. Tentu saja produk-produk atau komoditas yang dipertimbangkan adalah komoditas-komoditas unggulan yang memiliki nilai kompetitif tinggi. Jadi tidak hanya sekedar pertanian, tetapi juga memiliki nilai plus. Jadi
berangkat dari data ini, saya pikir tidak ada salahnya. Kebetulan juga prioritas pertanian menjadi bagian dari kebijakannya Pak Bupati di sana, sehingga saran kami, alangkah baiknya ini juga didorong untuk menjadi prioritas yang kedua setelah prioritas setelah sektor jasa yang mengalami. Yang kira begitu, dokumennya saya kira sudah cukup baik, sudah ditata dengan cermat, dengan keterbatasan anggaran yang saya kira juga yang bisa yang satukan lagi kurang rampung, kita mengajukan mengobrol, tidak berjalan terlalu nanti Aku semua Pak Nadiem Sudiarso yang telah juga ikut memberikan beberapa saran-saran berkaitan dengan teman dalam situasi sekarang ini dari segi pendapatan luar biasa sangat menurun tajam. Nah, baik Bapak Ibu dari tim provinsi yang memberikan banyak terima kasih atas masukan dan sarannya. Mungkin agak lebih lengkap lagi Pak Kaban yang silakan Pak Kaban untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa saran dan masukan dari tim provinsi. Waktu yang silakan Pak Kaban. Masukan, catatan dan usul saran berkenaan dengan rancangan RKPD ini. Dia akan mencoba menanggapi secara umum dan hal-hal yang terutama menjadi catatan-catatan strategis untuk kami ke depan memantapkan kinerja kami di Kabupaten Badung. Mungkin nanti kami harapkan juga rekan-rekan dari perangkat daerah yang lain di Kabupaten Badung bisa menambahkan apa yang menjadi atensi, apa yang menjadi catatan dari tim fasilitasi Provinsi Badung. Jadi yang pertama dari Pak Kabag Hukum berkaitan dengan teknis penyusunan perundang-undangan, kami akan sesuaikan konstituensinya, terutama hal yang menyangkut pertimbangan merujuk kepada ketentuan yang berlaku tanpa harus mengupas pertimbangan filosofis dan sosiologis. Akan kita lakukan penyesuaian, termasuk juga catatan-catatan dalam rangka penyempurnaan perkada RKPD ini. Kemudian untuk Ibu dari BPKD, Bu Ratna, dan ini sekaligus mungkin kami ingin sekaligus menanggapi masukan dari berbagai rekan OPD termasuk dari Pak Kabid berkenaan dengan rancangan RKPD ini. Ini memang seperti yang kami garis bawahi, yang kami sampaikan, posisi kami ini memang yang tadinya 87% APBD kami bertumpu pada PAD, sekarang mengalami keterpurukan yang cukup tajam. Kalau berbicara pada saat situasi pandemi sampai dengan rancangan RKPD tahun 2022 ini, sebenarnya kami sudah melakukan langkah rasionalisasi lebih dari 60% atas kondisi kami yang normal. Jadi kalau kami berbicara biasanya kisaran APBD kita antara 5 sampai 6,1, 6,2, sekarang kami harus menurunkan lebih dari 50% potensi pembiayaan kami, sehingga ini juga kami sepakat kita perlu melakukan satu perubahan mindset. Jujur mantan, sejatinya kami sudah melakukan langkah-langkah efisiensi termasuk juga belanja pegawai nih Pak Kabid nih. Belanja pegawai kami ini sudah menyentuh sampai kepada reward kami, TPP pun juga kita harus evaluasi, harus kami sesuaikan dengan proyeksi pendapatan. Tapi itu memang risiko yang harus kita hadapi agar semua kewajiban-kewajiban Pemda itu bisa kita penuhi, termasuk juga untuk pemenuhan standar pelayanan minimal juga kita upayakan. Nah tentu
ke depan tidak surut-surut, kami juga berharap nanti ada mungkin satu fatwa atau regulasi yang lebih ketat, sehingga apa yang sejatinya tidak perlu kami anggarkan, itu ada satu dasar hukum yang kuat. Karena kalau kami berbicara kilas balik, selain hal-hal yang sifatnya wajib yang mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada kebijakan-kebijakan daerah yang juga harus juga kita pertimbangkan untuk tidak memunculkan gejolak psikologis di masyarakat. Ini yang juga cukup menjadi satu beban bagi kami. Mudah-mudahan dengan kondisi yang terjadi di Badung sekarang ini, pada nantinya kami juga berharap dukungan dari pemerintah provinsi agar kami tetap berada dalam satu role yang jelas, ada satu langkah-langkah, karena mungkin di Bali hanya kami Banten yang mengalami kondisi sampai proyeksi pendapatan harus sampai lebih dari 50%, sehingga kami harus menekan seluruh belanja. Namun kendala kami ya seperti kami sampaikan, ada hal-hal yang menjadi kebijakan daerah yang juga akan berdampak secara psikologis terhadap masyarakat yang juga harus kami pertimbangkan dalam pengalokasian belanja. Tapi yang jelas dengan porsi yang ada sekarang ini dapat kami laporkan bahwa alokasi belanja pegawai kami tidak lebih dari 40%. Jadi kami masih tetap merancang APBD tetap keberpihakan kepada belanja publik. Jadi ada satu upaya-upaya kami untuk bagaimana kita mengupayakan pemerintah selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu kami nanti akan diskusi panjang dengan semua pihak nih, karena ini memang persoalan kami yang juga kami butuh pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua tentu catatan dari inspektorat, dari bagian biro organisasi berkaitan dengan tata kelola, berkaitan dengan bagaimana kami mengikuti regulasi, memenuhi regulasi dan menyempurnakan rancangan ini. Terima kasih, akan kami jadikan satu acuan pedoman, termasuk dari Bapenda optimalisasi potensi pendapatan. Memang strategi kami sekarang ini bagaimana kami mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada semaksimal mungkin. Jadi bersyukur kemarin walaupun tidak terlalu signifikan, namun sudah ada tanda-tanda pergerakan pendapatan kami mulai membaik. Tiba-tiba kasus COVID meningkat, kami juga tidak bisa berbuat banyak ya mungkin ini karena situasi penuh ketidakpastian. Mudah-mudahanlah ke depan kita bisa tetap optimalkan. Jadi kami memang fokus pada upaya konsolidasi, termasuk juga memanfaatkan peran IT itu sendiri. Jadi Pak Kapal PBJ juga untuk kaitan dengan bagaimana kami merealisasikan belanja sesuai dengan regulasi menjadi atensi kami. Termasuk juga untuk kelengkapan data, kami akan lengkapi Pak Kabid. Nanti kita akan susulkan apa yang menjadi catatan-catatan yang harus kami penuhi, yang harus kami lengkapi. Hanya satu hal yang sebenarnya kami memang sempat ada satu diskusi. Kalau berangkat dari pedoman teknis penyusunan APBD, kemudian dalam penyusunan RKPD memang komponen DAK belum masuk atau belum diperhitungkan. Namun demikian, kami juga harus mencermati bahwa dalam DAK itu sendiri ada hal-hal yang memang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang melekat, yang sudah bisa kita perkirakan, namun ada hal-hal yang memang belum bisa kita prediksi. Sehingga dalam RKPD ini kami hanya memunculkan angka yang sifatnya tetap seperti dana BOS, BOK, BOKB, sedangkan DAK fisik
tidak kami munculkan. Jadi ini sebenarnya satu upaya kami untuk pada satu pola kendali belanja. Jadi seandainya ada dana-dana yang bisa diarahkan dari pemanfaatan dana DAK, tentu kami akan lakukan proses ganti baju dari sisi sumber pembiayaannya sehingga kami tetap bisa menekan belanja kami. Jadi jangan sampai nanti akan muncul belanja-belanja baru yang jujur mantan Pak Kabir, kita pun dengan rancangan PAD sekian pun juga kami harus pada satu posisi harus masih bekerja keras nih untuk memenuhi nih. Jadi kita betul-betul hati-hati sekali merancang, jangan sampai nanti muncul belanja-belanja baru akibat usulan DAK dan tentu kami tidak ingin sampai ada beban-beban tambahan di kami. Dan termasuk dalam rancangan kami sekaligus nih Pak Made Sugiharto, masalah kesehatan yang kami tampilkan tadi ini sebenarnya adalah prioritas nasional. Tapi kalau dilihat dari sisi substansi RKPD, tentu kalau belanja kesehatan ini kan ada bagian belanja mandatori yang 10%. Kemudian yang kedua dalam pedoman penyusunan juga ada 3 bidang yang harus kita prioritaskan: penanganan COVID, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Ini juga kita kondisikan sedemikian, dan memang kita harus antisipasi sebagai daerah destinasi wisata. Kita juga tetap ingin label green ini tetap bisa kita dapatkan semaksimal yang bisa kita upayakan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan secara garis besar, termasuk terakhir masalah keberpihakan kita kepada sektor basis pertanian seperti yang kami sampaikan. Sesuai dengan tema, kita lakukan upaya revitalisasi sektor unggulan, produk unggulan daerah. Tentu unggulan daerah di Badung ada 3 Pak, pariwisata, pertanian, dan sektor industri UMKM. Jadi ini yang kita revitalisasi, terutama pertanian. Angka pengangguran kami terbesar dari sektor pariwisata. Justru kita berharap keterpurukan pariwisata akan membangkitkan pertumbuhan sektor basis. Itu yang bisa kami komentari secara umum, Pak Kabir. Tentu yang terakhir, kami tidak surut-surut untuk tetap mohon supportnya, mohon dukungan, petunjuk dan arahannya dalam rangka kami menyempurnakan rencana-rencana kerja kami tidak hanya untuk 2022 namun juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan terakhir kami mohon maaf mungkin ada hal-hal yang penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Pramasanti Om Santi Santi Santi. Terhadap sesungguhnya dari Kabupaten Badung berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur pendapatan daerahnya. Tapi sangat menurun tajam, tapi kewajiban-kewajiban yang memang harus kita lakukan dalam pelayanan masyarakat, minimal untuk pemenuhan standar minimal pelayanannya, yang mana merupakan urusan wajib dasar dan juga pilihan, yaitu upaya-upaya itu telah dilakukan, sehingga walaupun pendapatannya kecil, namun upaya-upaya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilakukan maksimal sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Tentu dari provinsi juga akan memperhatikan hal itu, nanti apa yang bisa dilakukan oleh provinsi tentu akan dibantu terhadap beberapa hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Dan juga yang mengucapkan terima kasih dari semua saran masukan dari
tim di provinsi. Mudah-mudahan nanti dokumen ini akan dapat lebih sempurna. Tentu nanti setelah pertemuan ini dari provinsi, Bapeda akan mengakomodir masukan-masukan dari tim, akan kita tuangkan dalam bentuk rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Kabupaten Badung. Yang kira demikian Pak Kaban dan jajaran semua yang hadir di Kabupaten Badung dan juga tim provinsi. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada beberapa hal baik dari kami di Bapeda maupun dari tim provinsi, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya ini adalah untuk kebaikan kita bersama dalam membangun Bali dan Badung khususnya. Yang kira demikian Pak Kaban, yang akhiri dengan salam santi. Om Santi 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 Om. Berarti, nah mungkin udah kayaknya udah.